Jangan lewati setiap hal yang bisa kita pelajari yang akan membawa kemajuan bagi perjalanan hidupnya kita. Jadi jangan terlena di dalam kemanjaan, jangan terlena di dalam kelemahan. Hidup adalah perjuangan dan kita harus berjuang. Ketika kita melihat sesuatu, ketika kita mendengar sesuatu, ketika kita berinteraksi satu sama lain, itu banyak hal-hal yang bisa kita petik. Jadi mari kita mempunyai kecenderungan agar apapun yang ada di hadapan kita semua berubah menjadi baik. Entah ketika mungkin kita rasakan ada saat-saat di mana karma buruk berbuah, nah, kita juga harus belajar darinya sehingga kita mendapatkan kebaikan gitu. Belajar dari pengalaman. Menerima sesuatu yang buruk adalah tidak menyenangkan, oleh karena itu kita harus belajar untuk tidak membuat penyebabnya gitu. Ketika buah-buah karma baik bermunculan, kita menyadari indahnya, enaknya, nyamannya memetik dari buah-buah karma baik. Oleh karena itu, kita harus belajar, berusaha untuk menanam lagi benih-benih kebaikan. Dengan tujuan, tentu harus ada tujuannya. Dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan. Bahkan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Dan ini adalah tujuan dari perjalanan hidup kita. Dan sekarang, coba kita ingat-ingat lagi kita sebagai manusia. Ini katakanlah ada fase-fase kehidupan yang secara umum yang bisa kita simak. Katakanlah kita memiliki 6 fase kehidupan. Fase dalam kandungan, fase saat bayi, fase saat anak-anak, fase saat remaja, fase dewasa, dan terakhir fase lanjut usia. Seringkali kita yang dewasa ini mendengar atau mengungkapkan masa kanak-kanak adalah masa yang paling indah gitu. Jadi masa anak-anak adalah masa yang paling indah. Nah, bagi yang sudah melewati masa anak-anak tentu akan bergerak ke masa remaja, kemudian masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, memasuki masa dewasa, dan pada akhirnya kita memasuki masa lanjut usia. Para upasaka dan upasika, dari saat ke saat, fisik kita ini selalu mengalami perubahan. Tumbuh, berkembang, dan akhirnya melapuk. Jadi, ketika kita tumbuh, berkembang, menjadi kuat, jangan berpikir itu adalah selamanya demikian. Kalau berpikir itu selamanya demikian atau tanpa sadar terekam di dalam alam bawah sadar kita bahwa demikianlah adanya kita, akan selalu kuat. Itu akan menimbulkan kesombongan, dan kemudian ketika melihat orang-orang yang lanjut usia, ketidaksopanan muncul, menganggap rendah muncul. Ketika orang-orang yang lanjut usia perlu pertolongan, ketidakpedulian bahkan yang sering nampak ke permukaan. Jadi para remaja, orang-orang yang muda, kita harus tahu tubuh kita ini ada proses pertumbuhan, berkembang, dan pada akhirnya melapuk. Jadi topik kita malam hari ini mengenai cermati perjalanan hidup, cermati perjalanan hidupmu. Maksudnya ya masing-masing dari kita harus mencermati perjalanan hidup kita. Suatu saat nanti bagi yang belum lanjut usia akan memasuki lanjut usia kalau umurnya cukup. Ya, kalau nggak cukup ya nggak sempat lanjut usia, nggak sempat tua, kan begitu. Ketika di usia yang lanjut ini, yang anak-anak remaja dan yang masih muda ini, suatu saat kan akan memasuki usia lanjut usia. Ini harus dipikir, apa yang harus dilakukan, apa yang akan dialami, apa yang akan dilakukan, dan kemudian harus melakukan persiapan dari sekarang. Agar
kita tidak seperti orang-orang yang lanjut usia, yang kesepian, yang stres, yang menunggu hari-hari untuk melanjutkan perjalanan ke kehidupan berikutnya tanpa melakukan hal-hal yang membawa manfaat. Jadi para upasaka dan upasika, persiapkan perjalanan hidup ini sebaik yang bisa kita lakukan. Kemudian selain masalah tubuh kita ini tumbuh, berkembang dan melapuk, ada lagi yang harus kita ketahui, bahwa batin kita pun dari saat ke saat mengalami perubahan. Muncul, berlangsung dan lenyap. Muncul, berlangsung dan lenyap. Nah, sekarang yang muncul ini apa, yang berlangsung ini apa, dan yang lenyap ini apa? Kalau yang muncul ini yang baik-baik, kemudian berlangsungnya baik, lenyap dengan cara yang baik, muncul lagi sesuatu yang baik, berlangsung dengan cara yang baik, lenyap dengan cara yang baik, itu kehidupan yang indah. Tapi kalau di dalam batin kita muncul hal-hal yang tidak bermanfaat, muncul hal-hal yang merugikan, baik bagi diri sendiri maupun pihak lain, kemudian demikian pula berlangsung proses merugikan diri sendiri dan pihak lain, kemudian ini lenyap, muncul lagi hal yang sama, yang buruk, terus ini berlangsung. Hati-hati, sesuatu yang buruk yang tadinya belum ada menjadi ada, yang sudah ada semakin lama semakin menguat, dan sangat mengerikan kalau itu akhirnya menjadi laten di dalam batinnya kita. Para upasaka dan upasika, berapapun usia kita sekarang, dimanapun posisi kita sekarang, bagaimanapun keadaan kita sekarang, mari kita menengok ke dalam batinnya kita. Hari-hari yang kita lewati, proses muncul, berlangsung, dan lenyapnya sesuatu yang beraksi, yang bekerja di dalam batin ini harus kita teliti, harus kita amati baik-baik. Dia merugikankah atau dia menguntungkan? Dia membawa manfaatkah atau dia membawa bencana? Para upasaka dan upasika sekalian, ketika hidup dibiarkan begitu saja, mengalir begitu saja, tanpa adanya arahan, tanpa adanya penelitian atau penganalisaan ke dalam, hati-hati, nanti kita mengalami banyak kerugian, tempat yang kita tidak harapkan, yang dikhawatirkan menjadi kenyataan ke sana, menempatkan diri di posisi yang tidak menyenangkan, menempatkan diri di posisi yang menderita. Jadi, para upasaka dan upasika, kita sungguh-sungguh bertanggung jawab atas hidupnya kita sendiri. Kita harus mencintai diri kita dengan cara yang benar, sehingga sesuatu yang muncul, yang berlangsung di dalam batin ini, lenyap dalam damai, kemudian muncul lagi yang baik, berlangsung terus yang baik, lenyap lagi, lenyapnya menjadi tenang, lenyapnya menjadi damai. Nah, itulah yang harus kita arah ke sana. Perjalanan itulah yang harus kita tempuh. Para upasaka dan upasika sekalian, segala sesuatu yang telah berubah dalam fisik kita maupun dalam batin kita, ingat, itu tidak dapat kembali lagi ke belakang. Jadi dari sini kita paham apa yang Buddha arahkan, apa yang Buddha ajarkan, bahwa hiduplah di saat ini. Jadi bukan hidup di saat yang lampau, dan juga bukan hidup di saat yang akan datang. Hiduplah di saat ini. Perhatikan segala proses yang terjadi di dalam perjalanan hidup yang kita tempuh ini. Ingat, segala sesuatu yang sudah terjadi tidak bisa kembali ke belakang. Jadi urus kehidupan yang sekarang demi masa depan yang lebih baik. Dan ketika mana tahu ada yang telah melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat,
Kita tidak harus berhenti melangkah untuk melakukan perbuatan baik hanya karena hari-hari yang buruk. Kita tahu hari-hari yang buruk telah terjadi di masa yang lampau, dan kemudian urus masa sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Pengalaman yang pahit yang telah terjadi di masa lalu, jadikan pelajaran yang sangat berharga, sehingga mampu memotivasi kita untuk menjalani kehidupan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kehidupan ini terus berproses sesuai dengan kondisi dan faktor-faktor yang ada, sehingga membentuk mentalitas kita, atau katakanlah kita membentuk mentalitas kita dari hal-hal yang sudah kita lewati, dari perjalanan hidup yang sudah kita lewati. Ketika bayi baru keluar dari kandungan ibunya, kemudian karena tentunya baru keluar, bayi ini tidak bisa berkomunikasi. Ketika mengalami segala sesuatu yang sifatnya tidak nyaman, misalnya lapar, haus, merasa sakit, kedinginan atau kepanasan, bayi akan menangis. Sehingga orang tua dan atau orang dewasa yang merawatnya menjadi tahu. Untuk bayi, segala kebutuhannya sebisa-bisanya diberikan, dilayani, bahkan diutamakan. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan fisik saja, bahkan untuk kenyamanan batin pun orang tua berusaha untuk anak-anaknya. Dalam proses pertumbuhan yang berlangsung, rasa ingin tahu juga makin lama semakin besar. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, kita kembali. Ini ada poin yang penting yang harus kita ingat. Ketika kita masih bayi, segala sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan cukup dengan menangis, urusan beres. Dan ini tentunya terekam di alam bawah sadar kita. Bagi orang yang berkecenderungan negatif, ini akan menjadi egois. Karena nyaman sekali, semua urusan beres. Dan ini berlangsung tentunya tidak sebulan 2 bulan. Ada hitung-hitungan tahunan tentunya. Para orang tua dan orang dewasa melayani kebutuhan balita. Para upasaka dan upasika sekalian, bila terlena di dalam kenyamanan itu, maka keegoisan semakin kuat di dalam batin. Tapi bagi orang, walaupun masih kecil, yang punya kecenderungan yang positif, akan muncul yang disebut katanyung, kata wedi. Menerima jasa dari orang tua, dan kemudian ada keinginan yang kuat dan ada usaha yang kuat untuk berterima kasih dan membalas budi baik orang tua, membalas jasa kebajikan orang tua sebaik yang bisa dilakukan. Saya pernah mendengar cerita, ada anak kecil yang waktu itu mungkin usianya 3 tahun, karena satu dan lain hal, anak kecil ini diurus oleh neneknya. Tidur juga sama neneknya. Sekali waktu sambil tidur-tiduran, cucunya ini bilang ke neneknya, 3 tahun, umurnya 3 tahun, "Nek, terima kasih sudah merawat saya. Nanti kalau saya sudah besar, saya akan merawat nenek." Walaupun belum terbukti saat itu, tapi ada rasa terima kasih dan ingin membalas budi. Jadi kecenderungan ini berbeda. Ada yang cenderung negatif, ada cenderung yang positif. Para orang tua ketika melihat anak-anak yang
dirawatnya, yang dibimbingnya, yang diasuhnya, ada kecenderungan yang negatif, ini harus diberikan arahan agar meninggalkan kecenderungan yang negatif dan masuk ke dalam kecenderungan yang positif. Dan kalau ada anak yang dirawatnya ini memiliki kecenderungan yang positif, ini harus dijaga agar terus kecenderungan positif ini tumbuh dan berkembang dan semakin menguat. Jadi jangan dibiarkan atau dianggap anak kecil cuman ngomong aja begitu. Tidak demikian. Karena itu keluar dari dalam batinnya, keluar dari sikap mentalnya. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, ketika dari bayi atau dari balita terus tumbuh, berproses, rasa ingin tahu semakin besar sebagaimana yang kita lihat pada balita. Kemudian ketika mulai belajar bicara sampai bisa berkomunikasi, sering terdengar pertanyaan-pertanyaannya yang berulang, diulang, ya semaunya lah begitu. Kalau dia belum paham, terus bertanya lagi dan bertanya lagi. Dan orang tua itu menjawabnya dengan senang hati. Walaupun pertanyaan ini berulang dijawab dengan senang hati dan dilihat anak kecil ini lucu begitu. Tapi ketika orang tua yang tadinya ini menjawab pertanyaan yang sama yang berulang kali ini menjadi lanjut usia dan anak atau cucunya ini sudah dewasa, ketika orang tua atau kakek neneknya ini bertanya berulang kali, apakah bisa menjawabnya dengan sabar? Apakah bisa menjawabnya dengan senang hati gitu? Apakah bisa menjawabnya dengan nyaman? Atau sikapnya sangat tidak santun? Karena ketika ditanya berulang kali, muncul perlahan, bertahap, muncul kejengkelan, muncul ketidaksukaan. Lain ketika Anda masih kecil, Anda bertanya berulang kali, dijawab dengan baik, dijawab dengan menyenangkan oleh orang tua, oleh kakek dan nenek kita. Jadi seperti apa yang bisa kita simak dari yang Buddha ajarkan, bahwa untuk menemukan orang yang memiliki kata nyu, kata wedi, sangat sulit ditemukan. Untuk menemukan orang yang tahu berterima kasih dan tahu untuk membalas budi sangat sulit ditemukan. Oleh karena itu, para upasaka dan upasika sekalian, mari mencermati perjalanan hidup kita. Jangan sampai kita tidak memiliki karakter kata nyu, kata wedi. Kita harus memiliki kata nyu, kata wedi, tahu berterima kasih dan ingin membalas budi, ingin membalas jasa, dan dilakukan, bukan cuma keinginan saja, tetapi dilakukan. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, ketika kita mengalami masa-masa peralihan dari remaja dan kemudian ke dewasa, sebelum kita memasuki masa remaja dan kemudian beralih ke masa dewasa, di mana ada masa-masa kecil kita yang suka meniru, suka mencontoh segala perbuatan dan sikap dari apa yang kita lihat dari lingkungan kita. Nah, sekarang seandainya kita sudah melewati masa-masa itu, coba ingat kembali, adakah yang kita tiru itu sesuatu yang salah? Adakah yang kita contoh itu sesuatu yang salah? Sesuatu yang keliru? Seandainya ada, kita harus meninggalkannya. Seandainya kita sadar ada yang baik, yang pernah kita contoh, yang pernah kita tiru, itu harus kita tingkatkan. Kita harus mengetahui mana yang harus kita lepas,
Dan kita harus mengetahui mana yang harus terus kita pertahankan, mana yang harus terus kita jaga. Karena semua dari kita tidak mau hidup susah. Semua dari kita tidak mau hidup dalam derita. Tidak mau hidup terus dikungkung oleh permasalahan, dikungkung oleh kesedihan, dikungkung oleh ketidaknyamanan. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, kita lihat perjalanan hidup kita, kemudian saat ini kita melakukan pembenahan-pembenahan. Jadi kalau kita menengok ke belakang itu, bukannya menengok ke belakang terpaut dengan masalah-masalah terus dikungkung dalam permasalahan itu, tetapi yang saya maksud yang barusan ini melihat ke belakang itu dari pengalaman apa yang bisa dipelajari. Dari bisa dipelajari, apa yang bisa ditinggalkan, yang dilepaskan, apa yang bisa digenggam, dijaga dan dirawat, ya terus itu dilakukan. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, khususnya yang memasuki masa-masa remaja. Masa-masa remaja itu sepertinya begini, kebanyakan anak-anak remaja merasa bahwa dunia itu di dalam genggamannya. Sepertinya banyak hal yang diketahui, padahal baru saja keluar dari masa kanak-kanak. Memang di usia remaja banyak pengetahuan yang bertambah, banyak hal-hal baru yang dipelajarinya. Tapi mengenai pengetahuan, mengenai wawasan belum memadai untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang muncul. Jadi jangan merasa hebat, jangan merasa pintar begitu sehingga lupa bahwa pengetahuan dan pengalaman ini belum cukup. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, dari saat ke saat kita harus menjaga kerendahan hati kita. Kita harus menjadi orang yang rendah hati agar tidak tidak membawa diri ini melangkah ke arah yang salah gitu. Nah, para remaja sekalian, ketika kita memasuki usia yang dewasa, ini ada hal perubahan yang harus disadari dengan jelas, masalah tanggung jawab. Tanggung jawab, tadinya kehidupan ditanggung oleh orang tua, dan kemudian setelah dewasa harus mulai bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, dan kemudian perlahan harus berusaha mampu juga menghidupi orang tua, bertanggung jawab atas kehidupan orang tua. Yang namanya hidup ini adalah saling bekerja sama. Dulu ketika masih bayi tidak mampu melakukan apa-apa, katakanlah bisa usahanya itu cuma nangislah, katakan demikian, dibantu oleh orang tua, dibantu oleh orang-orang dewasa yang di sekitar kita, tumbuh berkembang menjadi kuat, menjadi besar. Nah, yang orang dewasa yang ketika kita masih bayi yang dulu merawat, tentu sekarang menjadi lanjut usia. Jadi ini ada proses pergantian gitu. Dulu dibantu dan sekarang harus membantu. Jangan mempunyai alasan begini, karena kesibukan setelah dewasa, katakanlah sudah menikah, karena banyak kesibukan sampai melupakan orang tuanya. Dengan alasan sibuk urus keluarga, sibuk urus keluarga. Keluarga iya diurus dan memang betul harus diurus. Tapi orang tua juga bagian dari keluarga Anda. Orang tua sangat berperan di dalam perjalanan hidup Anda. Jadi jangan lupakan itu. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, ketika masa-masa perjalanan hidup kita di mana kita meniru, di mana kita mencontoh
banyak hal dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita pelajari, itu sangat mempengaruhi mentalitas kita, mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi cara pandangan kita, sehingga apa-apa yang sudah kita rekam itu bisa dijadikan sebagai pedoman kehidupan. Kalau saja yang dicontoh dan yang ditiru itu baik, pedoman kehidupannya baik. Tapi kalau yang dicontoh, kalau yang ditiru itu tidak baik dan terus itu digenggam, berarti memegang pedoman kehidupan yang salah. Oleh karena itu perlu disimak baik-baik. Apa yang pernah ditiru, apa yang pernah dicontoh ini, apakah memang benar membawa manfaat? Kalau iya, genggam terus, jaga terus. Kalau ternyata tidak membawa manfaat, tinggalkan itu, ya. Karena pedoman kehidupan yang kita pakai ini sangat mempengaruhi kondisi dan aktivitas batinnya kita, termasuk cara dan aktivitas kita berpikir. Para upasaka dan upasika sekalian, sebagaimana yang kita ketahui di dalam Dhammapada, pikiran adalah pelopor, pemimpin, dan pembentuk dari segala sesuatu. Jadi adanya kita hari ini, sampai di posisi ini, sampai di kondisi ini, karena kita yang mempeloporinya ke kondisi ini, yang memimpinnya dan membentuknya ke kondisi ini. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Seandainya hal-hal buruk terjadi pada kita, kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Karena pikiran kita adalah pelopor, pemimpin, dan pembentuknya. Jadi ingat baik-baik, pedoman kehidupan kita ini sangat penting. Karena di dalam pedoman kehidupan yang kita pegang ini, cara dan aktivitas kita berpikir sangat dipengaruhi oleh itu. Gitu. Segala perilaku dan pola pikir terbentuk dari proses yang telah kita lalui. Ketika para remaja ini memasuki masa dewasa, itu artinya memasuki masa menyesuaikan diri dengan pola dan lingkungan yang lebih luas. Lalu, kalau pedoman hidupnya salah, bagaimana mungkin bisa menyesuaikan diri dengan baik, bisa menjaga diri dengan baik, bisa membawa manfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Jadi dari satu masa ke masa berikutnya, ada perubahan-perubahan yang terus dialami. Nah, ketika dewasa, ingat, tanggung jawab sudah mulai dipikul oleh para orang dewasa. Selain memikul tanggung jawab baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, juga harus bisa mengatasi berbagai masalah yang muncul, berbagai permasalahan yang bermunculan. Ingat, kita sering dengar, masa anak-anak adalah masa yang paling indah. Karena apa? Di masa dewasa, banyak hal yang harus diurus, banyak hal yang harus dikerjakan, dan banyak masalah-masalah yang bermunculan yang harus diatasi. Kalau tidak diatasi, itu akan menjadi beban dan mengganggu perjalanan kehidupan. Dan kemudian, kita juga harus membentuk sikap mental kita untuk tidak bergantung atau menunggu orang lain menyelesaikan segala permasalahan dan segala tanggung jawab yang harusnya kita lakukan. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, belajarlah untuk hidup mandiri. Hidup mandiri itu artinya tidak mengandalkan orang lain. Bukan berarti nggak boleh minta tolong. Kalau kita perlu pertolongan orang lain, bolehlah kita minta tolong. Tapi ingat, bukan mengandalkan orang lain dan bukan memindahkan beban kita kepada orang lain. Waktu terus berlalu, dari kita dewasa sampai akhirnya memasuki masa lanjut usia. Dan ini pun harus dipersiapkan. Bukan berandai-andai nanti kalau tua nanti mau seperti ini, bukan berandai-andai seperti itu.
tetapi harus mempersiapkan masa usia lanjut gitu. Masa di lanjut usia ini harus dipersiapkan dengan baik. Karena tubuh ini akan melemah. Dan kemudian aktivitas juga semakin berkurang. Jadi kalau orang makin lama usianya ini makin lanjut, fisik terus berproses menuju kelapukan gitu. Sampai-sampai akhirnya ada ungkapan-ungkapan nanti seperti anak-anak lagi. Bahkan ada yang bilang nanti seperti bayi lagi. Kan ada yang seperti anak-anak, semua harus dibantu juga ya, seperti misalnya mandi kan gitu, makan ya harus harus disuapi, harus diurus. Bahkan maaf kalau yang sakitnya nggak bisa bangun ya dari pembaringan, ya harus diurus seperti bayi. Itu kembali lagi. Jadi untuk yang untuk yang lanjut usia harus siap dalam kondisi yang demikian, dan untuk yang sedang berproses juga ya harus mempersiapkan apa yang harus dilakukan ketika lanjut usia nanti. Nah, saya pernah dengar ada orang yang ketika lanjut usia seperti tadi di awal sudah dibicarakan, ada yang stres, ada yang hanya menunggu hari-hari, namun ada juga yang di usia tua ini makin hari makin bahagia. Karena batin ini berproses, masing-masing ini berproses ke arah yang mana. Jadi kalau misalnya batinnya berproses membentuk kematangan kebijaksanaan semakin meningkat, ya dia bahagialah. Tapi kalau berproses ke arah yang stres, semakin menderita, semakin susah melewati hari-hari yang memang sepatutnya dilalui gitu. Jadi yang satu mengarah ke matangnya kebijaksanaan, kebahagiaannya semakin meningkat, tapi kalau yang kebijaksanaannya tidak matang, bahkan sifat-sifat buruk yang terus berkembang, melewati hari-hari ya akhirnya semakin hari semakin bergumul dengan penderitaan. Apapun yang dilakukannya dirasa salah, apapun yang dilakukan oleh orang lain juga terasa salah. Jadi ya itulah, kembali setiap kali kita menghadapi masalah atau proses kehidupan, pandai-pandailah memilih dengan cara yang baik, memilih dengan cara yang benar, agar kita tidak salah melangkah. Kalau kita salah melangkah, semakin hari perjalanan hidup kita semakin susah. Kalau kita tidak salah melangkah, semakin hari perjalanan hidup kita semakin baik. Dan kemudian ketika kita harus melanjutkan perjalanan ke kehidupan berikutnya, kita mengerti bahwa yang terjadi tentu sesuatu yang menyenangkan. Kita pindah dari kehidupan ini, lanjut ke kehidupan berikutnya, disambut bagaikan disambut oleh sanak keluarga yang sangat merindukan kita, dan oleh sanak keluarga yang mengharapkan kebahagiaan dan kenyamanan bagi kita. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, kita dianjurkan harus mempunyai perlindungan. Di dalam hidup ini, kita harus mempunyai pelindung. Apa pelindung yang harus kita miliki? Di dalam Anguttara Nikaya, kita diingatkan untuk memiliki perlindungan dan melakukan 10 hal. Ini Anguttara Nikaya 10.17. Di sana tertulis, kita harus hidup dengan pelindung, bukan tanpa pelindung. Hidup tanpa pelindung adalah hidup dalam penderitaan. Ada 10 kualitas yang berfungsi sebagai pelindung. Mari kita simak. Yang pertama, kita harus bermoral. Kita harus menjalankan sila. Kita harus mampu melihat bahaya
dari pelanggaran-pelanggaran walaupun kecil. Kita harus mampu melihat bahaya dari kesalahan walaupun kecil, bukan mengabaikannya. Para upasaka dan upasika sekalian, coba tolong cek di dalam perilaku kehidupan hari-hari, sering gak mengabaikan, itu mah kecil, itu mah sepele, itu mah gak berarti. Kalau hal itu sering dilakukan, mengabaikan kesalahan-kesalahan walaupun kecil, lama-lama yang tadinya kesalahan itu kelihatan, akhirnya menjadi gak kelihatan. Menganggapnya itu sebagai sesuatu yang benar. Karena apa? Karena sudah terbiasa dilakukan. Ketika itu terjadi, itu artinya kita tidak mempunyai pelindung. Karena apa? Karena sesuatu yang salah dianggap benar, dan sesuatu yang benar dianggap salah. Jadi para upasaka dan upasika sekalian, ketika kebaktian atau ketika membaca parita di rumah, seringkali Pancasila itu dibaca. Ketika membaca Pancasila, jangan keluar kata-kata ini hanya karena hafal dan tanpa ada makna gitu. Ketika membaca Pancasila, kalimat demi kalimat ini keluar, ini harusnya dengan makna. Inilah yang harus saya lakukan. Ketika Pancasila atau sila yang kita urut dari sila yang pertama, saya bertekad menghindari pembunuhan makhluk hidup. Dan kita harus paham, inilah yang harus saya lakukan. Saya harus menghindari gitu. Menghindari terjadinya pembunuhan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, sila yang kedua, ketika kalimat keluar, saya berusaha menghindari mengambil segala sesuatu yang tidak diberikan, mengambil segala sesuatu yang bukan milik sendiri dan yang tidak diberikan. Ini harus dicamkan baik-baik. Inilah yang harus dilakukan. Ini yang harus dilakukan. Kenapa? Karena ini pelindung. Kemudian yang ketiga, saya berusaha menghindari segala sesuatu yang sifatnya mengumbar segala nafsu-nafsu keinginan. Dan ingat baik-baik, inilah yang harus saya lakukan, inilah yang harus saya lakukan. Demikian juga dengan sila yang keempat. Saya bertekad menghindari segala pembicaraan yang tidak benar. Bukan cuma berbohong, segala pembicaraan yang tidak benar. Dan inilah yang harus dilakukan, kita harus paham. Ketika itu keluar, kita harus paham, kita harus sadar ini yang harus dilakukan. Demikian juga dengan sila yang kelima. Saya bertekad, berusaha untuk menghindari segala makanan atau minuman yang menyebabkan kesadaran ini menjadi lemah. Dan inilah yang harus dilakukan. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, ini adalah tugas bagi kita sendiri di dalam perjalanan hidup ini. Kita harus memberikan perlindungan kepada kita, kepada diri kita sendiri. Karena yang kita inginkan adalah kebahagiaan. Kita tidak menginginkan penderitaan. Oleh karena itu, pegang baik-baik sila, pegang baik-baik kemoralan, agar perjalanan hidup kita selamat. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, perlindungan yang kedua adalah bahwa kita harus banyak belajar dari apa yang Buddha ajarkan. Jadi kita harus banyak belajar Dhamma. Kemudian kita juga harus mengingat apa yang telah dipelajari itu harus diingat. Belajar dan kemudian mengingat apa yang telah dipelajari. Dan kita harus mengumpulkannya apa yang telah kita pelajari itu dan merekamnya baik-baik di dalam batin kita, dan kita harus berusaha bahwa ini yang jalur ini yang harus kita tempuh gitu. Jadi bukan belajar untuk
menjadi nampak seperti orang yang pinter gitu, nampak seperti orang yang terpelajar, pandai berdebat, pandai adu argumentasi. Bukan untuk itu kita belajar Dhamma. Kita belajar Dhamma untuk menempuh perjalanan kehidupan yang selamat, yang sejahtera, yang membawa kedamaian, yang membawa kebaikan. Dhamma diajarkan dengan sempurna. Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna oleh guru kita. Ajaran-ajaran yang sangat baik di awal, di tengah, dan di akhir. Dengan kata lain, Dhamma diajarkan dengan sangat baik dan sempurna dari awal sampai akhir, dan itu berkah bagi kita. Ketika kita mampu menempatkan diri, mampu memberikan waktu kehidupan kita untuk belajar itu, kita memiliki perlindungan. Artinya kita membentuk pelindung bagi diri kita sendiri. Kita mempelajari sesuatu yang baik, kita mempelajari sesuatu yang benar, kita mempelajari sesuatu yang mengarah pada keselamatan, kesejahteraan, kebaikan, dan kedamaian dalam perjalanan hidupnya kita. Dan ketika kita belajar Dhamma, kita harus paham kata-kata dan maknanya yang benar gitu. Kita harus menyimaknya dengan baik sampai kita bisa menangkap bahwa ini ini yang benar. Inilah yang dimaksud dengan Dhamma. Jadi ada kata-kata dan makna yang benar, itu yang kita tangkap. Jadi bukan kita menangkap dengan cara yang salah, atau menangkap sesuatu yang katanya Dhamma tapi bukan Dhamma dan kemudian itu kita tangkap. Tidak demikian. Jadi kita harus mampu ketika kita belajar, kita mengenal Dhamma sebagai Dhamma, kita mengenal yang bukan Dhamma sebagai yang bukan Dhamma. Dan kemudian ketika kita sudah menangkap Dhamma, yang Dhamma sebagai Dhamma, kita harus melihat kata-kata dan makna yang benar yang terkandung di dalamnya. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga, sehingga kita ini memiliki perlindungan, di antaranya yang ketiga ya, kita harus memiliki teman-teman atau sahabat atau kawan-kawan yang baik. Teman-teman atau sahabat atau kawan-kawan yang baik, yang sejati, pertemanan yang baik itu merupakan salah satu faktor pelindung bagi kita. Yang keempat, ini menyangkut ke kepribadian kita. Yang keempat, kita harus menjadi orang yang mudah dikoreksi. Ada kata koreksi, mudah dikoreksi. Itu artinya ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, ada tindakan-tindakan yang salah, baik dalam cara kita berpikir atau ketika kita berbicara atau ketika kita bertindak, ketika ada kesalahan-kesalahan dan ada orang yang peduli dengan kita, ada orang yang baik, teman-teman yang baik, sahabat dan kawan yang baik, pertemanan yang baik, kemudian mereka ini mengoreksi, memberitahu kalau yang kita lakukan adalah salah, kita harus menjadi orang yang mudah dikoreksi. Bukan sebaliknya. Kalau kita menjadi orang yang tidak mudah dikoreksi, itu artinya kita tidak membentuk perlindungan bagi diri kita sendiri. Jadi kita harus menjadi orang yang mudah dikoreksi ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan. Dan kita juga harus memiliki memiliki kualitas-kualitas yang rendah hati, kualitas-kualitas yang baik, sehingga dikoreksi pun kita menerimanya dengan lapang dada, dikoreksi pun kita menerimanya dengan rasa terima kasih. Kesabaran kita ketika kita mendengarkan koreksi, dan kita pun harus mempunyai sikap mental di mana ketika kita menerima ajaran, menerima arahan, itu menerimanya dengan hormat. Kalau kita melakukan itu, mudah dikoreksi, sabar ketika mendengar, menerima ajaran dengan hormat, banyak orang-orang yang akan
membantu kita. Banyak orang yang dengan senang hati, terutama orang-orang bijaksana yang kita harapkan tentunya, yang dengan senang hati akan memberikan masukan-masukan, akan memberikan petunjuk-petunjuk. Ini artinya kita seperti mendapatkan peta harta karun gitu. Bukan harta karun yang materi. Kalau harta karun yang materi itu akhirnya jadi beban lagi. Peta harta karun apa yang dimaksud? Peta harta karun di mana jalan menuju terhindarnya derita dan masuk ke dalam kebahagiaan. Peta itu yang akan kita dapatkan. Banyak petunjuk-petunjuk yang bisa kita dapatkan. Ingat kisah Samanera Rahula? Setiap pagi, dari kisah yang bisa kita baca, setiap pagi bertekad mengambil segenggam pasir. Semoga hari ini saya mendapat nasihat sebanyak pasir yang ada di genggaman. Dan kemudian pasir itu ditebar. Berapa banyak pasir yang ada di genggaman. Para upasaka dan upasika sekalian, Samanera Rahula saja begitu rendah hatinya, ingin mendapatkan nasihat-nasihat sebanyak pasir yang ada di dalam genggamannya. Nah, semoga kita pun mempunyai mentalitas yang rendah hati dan mau menerima nasihat-nasihat. Dan kita berharap di mana ketika kita melakukan kesalahan, kelalaian, kelambanan, ada orang-orang yang mau memberikan arahan kepada kita. Nah, yang kelima, sekarang kita memasuki yang kelima, kita harus terampil dan rajin dalam melakukan berbagai tugas yang memang harus kita lakukan. Jadi, terampil dan rajin dalam melakukan berbagai tugas yang harus dilakukan, bukan hanya tugas pekerjaan-pekerjaan yang bersifat entah berusaha di dalam mencari nafkah kah, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk di dalam rumah. Bukan hanya itu saja. Kita harus terampil dan rajin dalam melakukan berbagai tugas yang harus dilakukan. Apakah itu? Jadi selain yang tadi, apakah itu selain yang tadi? Yaitu melakukan yang harus kita lakukan adalah membenahi batinnya kita. Dari kotor menjadi bersih. Dari hidup di dalam kubangan lumpur menjadi teratai yang tidak tersentuh oleh lumpur. Singkat cerita, kita harus melakukan tugas pembersihan batin ini dari hari ke hari. Setiap harinya harus kita cermati bahwa batin ini harus dibersihkan. Kalau kita tidak mencermati batin kita, yang dikhawatirkan batin ini semakin hari semakin kotor. Itu yang kita ngeri. Dan saya ulang, kita harus memiliki kita harus terampil dan rajin dalam melakukan berbagai tugas yang harus dilakukan. Itu pun artinya kita harus memiliki penilaian yang benar sehubungan dengan tugas-tugas yang akan kita kerjakan. Sehingga kita bisa menjalankan tugas dan mengurusnya dengan benar. Baik yang urusan duniawi maupun yang urusan spiritual. Dengan demikian perlindungan kita lakukan. Yang keenam, kita harus menyukai dhamma gitu. Menyukai dhamma itu artinya menyukai kebenaran. Dan karena kita menyukai kebenaran, ketika kita memberikan pernyataan-pernyataan, ketika kita memberikan ungkapan-ungkapan itu pun menyenangkan. Dan ungkapan-ungkapan itu pun diharapkan oleh orang lain. Dan ketika kita memberikan ungkapan, pernyataan-pernyataan penuh dengan kegembiraan, penuh dengan keluhuran. Luhur yang berhubungan dengan dhamma. Luhur yang berhubungan dengan kemoralan. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, waktu terus sudah hampir habis rupanya ya ini ya. Nah, kita memasuki ke yang ketujuh, jadi lagi 4 ya. Yang ketujuh, kita seharusnya begini. Yang ketujuh nih ya, membangkitkan kegigihan. Untuk apa? Kegigihan ini diarahkan untuk apa? Untuk meninggalkan kualitas-kualitas yang tidak bermanfaat. Dan
kita harus membangkitkan kegigihan untuk mendapatkan kualitas-kualitas yang bermanfaat. Jadi di dalam batin kita ini ada sisi negatif dan ada sisi yang positif. Sisi yang negatif ini benar-benar kita harus tinggalkan dengan kegigihan kita gitu. Membangkitkan kegigihan, meninggalkan sifat-sifat yang buruk, dan kemudian kita membangkitkan kegigihan untuk mendapatkan kualitas-kualitas yang bermanfaat. Kita paham, kalau kita melakukan ini, itu artinya kita membentuk perlindungan. Jadi harus kuat, harus teguh di dalam pengerahan usaha. Kita tidak mengabaikan tugas melatih kualitas-kualitas bermanfaat yang harus kita lakukan. Sekarang kita masuk ke yang ke-8. Yang ke-8 ini kita dengan segala kondisi yang ada ini, kita harus puas. Dengan segala kondisi yang ada, kita harus puas dengan segala apa yang kita miliki lah gitu ya. Dan seandainya ada yang kualitasnya kurang atau kuantitasnya kurang, silakan ditingkatkan gitu. Tapi saat ini apa adanya, terima dan puas. Kalau kurang cukup, tingkatkan gitu ya. Jadi bukan sekarang ini segini adanya, kurang puas, mengalami kekurangan, kurang puas dan kemudian uring-uringan, itu tidak membawa manfaat. Jadi terima apa adanya, puas, perlu lagi ya harus berjuang dengan lebih baik lagi ya. Yang ke-9, hidup harus dengan penuh perhatian, memiliki perhatian dan memiliki kewaspadaan. Jadi bukan hidup dengan cara yang lengah, bukan hidup dengan cara yang lalai. Oleh karena itu kita harus banyak belajar di dalam perjalanan hidup ini ya. Nah, yang terakhir yang ke-10, memiliki kebijaksanaan yang melihat segala sesuatu muncul dan lenyap. Dan dari 1 sampai 9 tadi, kualitas-kualitas perlindungan telah kita miliki. Tentunya pelan tapi pasti, cepat atau lambat, kita akan menembus dan mengarah pada kehancuran penderitaan sepenuhnya. Nah, para upasaka dan upasika sekalian, inilah perlindungan yang harus kita miliki. Jadi, kalau kita memiliki ke-10 kualitas itu akan berfungsi sebagai pelindung kita. Jadi, mari kita berjuang dengan sebaik-baiknya di dalam perjalanan hidup ini agar kita selamat. Hidup harus cermat, belajar dari pengalaman sendiri dan juga belajar dari pengalaman hidup orang lain untuk mendapat manfaat yang positif demi keselamatan, demi kesejahteraan, demi kebaikan untuk kita sendiri, untuk menyongsong kebahagiaan yang sejati dan lenyapnya penderitaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga semakin hari kita semakin baik dan mari kita bertekad. Semoga kita selalu ingat untuk membentuk perlindungan bagi perjalanan hidup ini. Terima kasih.